Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma nabata minal haram fannaru aula bih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia-Nya dan juga rezeki sehingga kita telah dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kegembiraan dan juga kesyukuran serta kecukupan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik dari hasil bumi, begitu juga dari hasil lautan dan sebagainya. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli sahabat sekalian yang telah berhasil berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka para sahabat menjadi panutan bagi kita sampai hari kiamat. Muslimin sidang pemirsa yang budiman, kalau kita berbicara tentang masalah rezeki, Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan banyak rezeki yang melimpah. Tidak sama konsepnya dengan rezeki yang halal dan berkah. Di dalam kita mencari rezeki, dua unsur itulah yang paling utama. Yang pertama halal, yang kedua adalah berkah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah, konsumsilah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Kehalalannya itu sangatlah penting di dalam kita mencari rezeki, karena kunci dari rezeki itu adalah bagaimana kita bisa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk nafkah keluarga kita, begitu juga untuk infak, sedekah dan juga keperluan agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang banyak memiliki harta tetapi tidak terdapat keberkahan di dalamnya. Kadar berkah ialah az-ziyadatu wan numu, yaitu bertambah dan berkembang. Menurut Imam Baghawi, yang dimaksud dengan berkah adalah tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu bisnis. Jadi sesuatu bisnis yang kita kerjakan atau yang kita usahakan itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi sarana yang diharamkan dan syubhat, baik itu sistemnya haram atau juga sumbernya haram atau juga sarananya haram. Jadi itu adalah yang harus kita hindari di dalam mencari rezeki. Yang kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh.
Jadi kita bekerja dengan kesungguhan untuk mencari rezeki adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang melihat hamba yang bersusah payah dengan kelelahannya dalam mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailan. Jadi untuk mencari rezeki yang halal itu, walaupun seseorang keras keringat, banting tulang, bahkan juga terkadang bersusah payah dia untuk mencari yang halal itu, maka itulah suatu jalan yang baik baginya. Bukan seperti kata orang zaman sekarang, yang haram saja susah apalagi yang halal. Itu adalah perkataan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mengadukan masalah rezeki hanya kepada Allah. Sabda Nabi SAW, barang siapa ditimpa kemiskinan, kemudian ia mengadu kepada sesama manusia, maka tidak akan tertutup kemiskinannya. Namun siapa saja yang mengadu kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki, baik cepat maupun lambat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi apapun masalah kesulitan yang kita hadapi, masalah yaitu ekonomi, masalah harta, itu haruslah kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta-minta, tidak boleh juga kita untuk mengadukan kepada manusia. Karena bisa jadi manusia yang kita adukan tersebut juga mereka kaya tetapi miskin, yaitu orang-orang kaya namun hati mereka tidak mau berbagi dengan sesama, sehingga mereka punya harta di tangan mereka tetapi hati mereka itu miskin karena pelit untuk berbagi dengan yang membutuhkannya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan, seandainya kamu perlu garam, minta sama Allah. Garam itu perkara yang sangat murah sekali. Itu saja tidak boleh minta sama manusia. Haruslah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal yang besar, masalah yaitu harta, masalah pekerjaan, masalah usaha dan sebagainya. Kemudian untuk mencari rezeki harus banyak-banyak beristighfar. Karena istighfar ini adalah magnet rezeki. Maka para nabi dan rasul dulu, mereka menghadapi suatu kesulitan itu ada yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Yunus alaihissalam. Selama 40 tahun dia di dalam perut ikan. Ketika suatu hari di mana dia berdakwah dengan suatu kaumnya, sehingga sedikit yang beriman, dia merasa tidak senang, sehingga dia ingin cepat-cepat pergi ke suatu daerah yang lain, ingin hijrah. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan dia untuk berhijrah, karena kaumnya yang ditinggalkan dalam keadaan kemusyrikan belum selesai untuk berdakwah kepada mereka. Apa yang terjadi ketika dia menaiki sebuah kapal? Di dalam kapal tersebut, di mana Nabi Yunus alaihissalam dengan para penumpang yang begitu banyak dan padat, ketika sampai di tengah lautan, terombang-ambinglah kapal ini, hampir tenggelam. Pada saat itu pengemudi kapal atau ABK menginstruksikan untuk diundi, ditulis semua nama-nama yang ada di kapal tersebut, kemudian dicabut namanya. Siapa yang keluar dalam undian itu, itulah yang akan dilemparkan ke lautan. Maka dapatlah undian kepada Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kita pikir-pikir, kenapa harus Nabi? Dia orang baik, dia orang yang maksum,
tidak punya dosa sama sekali kaum muslimin rahimakumullah, maka disinilah mungkin di mana ketika itu teguran Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka ketika kita ditegur oleh Allah, diberikan suatu cobaan, diberikan suatu yaitu kesakitan, kekurangan harta dan sebagainya, maka jangan cepat-cepat kita berputus asa. Terkadang itu adalah tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai dalam sebuah hadis itu Nabi bersabda, "Idza haballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba, maka Allah menguji hamba itu. Ada diuji dengan sakit, ada diuji dengan kekurangan harta, kekurangan yaitu pangan, harga barang yang mahal, kemudian buah-buahan yang kurang, hasil panen yang tidak maksimal. Ini adalah subhanallah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin diuji dan dicobanya kita, itu semakin yaitu kuat tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan nanti suatu saat memberi hikmah di balik ujian tersebut. Maka ketika kita ditimpa oleh ujian, kemiskinan, kekurangan harta, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Imam Ali radhiyallahu an datang 3 orang kepadanya. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Ma baluk? Ada apa? Nah, saya wahai Imam sudah lama tidak punya anak. Sudah bertahun-tahun saya berkeluarga tapi nggak juga dapat keturunan. Apa kata Ali? Perbanyak istighfar. Kemudian datang yang kedua, wahai Imam, saya sulit kali kehidupan saya. Nah, sehingga saya tidak bisa untuk hidup senang, tidak bisa untuk hidup dalam keadaan mewah, bahkan tidak cukup untuk sehari-hari, selalu susah kehidupan saya. Apa kata Ali? Perbanyak istighfar. Kemudian yang satu lagi ini mengadukan halnya, ya Imam, saya banyak kali hutang, dililit hutang. Nah, maka apa kata Imam Ali? Istighfar. Tiba-tiba ketika keluar 3 orang ini, bertanya kepada kawannya, apa yang dipatwakan Ali kepadamu wahai fulan? Yaitu, saya disuruh istighfar. Kamu, saya juga istighfar. Kamu, saya juga istighfar. Lalu mereka 3-tiganya membantah kepada Imam Ali. Ya Imam, kami punya problem yang berbeda-beda, punya hajat yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Kok kamu, wahai Imam, menganjurkan kami istighfar? Apa kata Ali radhiyallahu an? Alam takra, tidakkah kamu membaca ayat Allah Subhanahu wa taala? Istaghfiru rabbakum yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum atwara. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menurunkan curahan hujan dari langit yang begitu lebat, yang membawa keberkahan dan juga yang memberikan kepada mereka itu keturunan-keturunan dan harta. Ketika itu mereka pulang masing-masing. Lalu mereka mengamalkan istighfar. Ada yang sampai setahun, ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai itu 2 tahun. Mereka beristighfar. Lalu mereka datang kepada Ali kembali. Dia bilang, saya sudah punya anak. Selama ini saya mengamalkan apa yang Imam sampaikan dan ajarkan kepada saya. Dan alhamdulillah ini zakat saya wahai Imam. Kemarin saya miskin, sekarang saya sudah kaya. Dan orang yang punya hutang tadi, wahai Imam, saya sudah terlunas hutang-hutang saya. Maka inilah kita harus yaitu perbanyak istighfar sesuai dengan sebuah hadis Nabi SAW. Man ladhimal istighfar ja'alallahu likulli dhaikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mengistiqamahkan istighfar sebanyak mungkin, maka Allah akan menjadikan setiap kesempitannya itu jalan keluar.
dan kesulitannya dimudahkan Allah dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka Nabi SAW saja dari istighfar sampai 100 kali dalam sehari. Konon lagi kita yang banyak dosa, yang banyak kesalahan, yang banyak yaitu kekhilafan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bertobat kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita. Dosa saya terhadap Allah, dosa saya melakukan yaitu dosa-dosa besar. Lalu kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang bergelimang dalam dosa. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang bergelimang dengan dosa terhadap diri mereka, yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Maka apalagi di bulan suci Ramadan ini yang begitu penuh dengan keampunan Allah, kita perbanyak istighfar itu. Apalagi di waktu-waktu sahur, selesai kita makan sahur, kemudian kita duduk dengan berwudu, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita perbanyak istighfar. Maka ketika itulah berguguran dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dan banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita bersabar terhadap apa hasil yang kita dapatkan dari usaha kita. Bersabar terhadap apa yang menimpa kita. Bersabar terhadap apa yang telah dikadarkan Allah kepada kita. Baik itu kecukupan dari rezeki, baik itu kesulitan atau kelapangan. Maka terkadang ketika kita memimpikan sesuatu yang besar, Allah kasih kecil. Kita berhayal, ya Allah berikanlah kepada saya yaitu emas yang banyak. Namun Allah tidak kasih. Terkadang banyak yang tembak kosong misalnya. Tetapi itu adalah baik bagi kita mungkin. Kalau dikasih emas yang banyak mungkin kita lupa terhadap Allah, lupa terhadap orang lain, kaum muslimin rahimakumullah. Betapa kita lihat banyak orang-orang yang diberikan kekayaan dan juga harta, lupa kepada kawannya, lupa kepada saudaranya, dan lupa kepada yaitu fakir miskin. Sehingga harta yang dia miliki itu menjadi malapetaka bagi dirinya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya anak laki-laki Auf bin Malik Al-Ashja'i bernama Salim telah ditawan oleh orang musyrik. Ia mengadu kepada Rasul. Kata Rasul, bertakwa kepada Allah, bersabarlah, dan anjurkanlah banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, luar biasa sekali yaitu dari solusi yang diberikan Rasulullah SAW ketika seseorang anaknya yang lagi ditawan oleh kaum musyrikin lalu diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah malah bukan marah, bukan jengkel, bukan malah yaitu menyuruh untuk memerangi mereka, tetapi malah Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyuruh kepada ayahnya perbanyak istighfar. Nah, lalu ia lakukan, akhirnya anaknya berhasil lolos dan menggiring 4.000 ekor kambing. Riwayat Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi begitulah. Jadi dibalik kita mengharap kepada Allah, dibalik istighfar, dibalik yaitu kata-kata tasbih, tahmid, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dengan kekuatan dan daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah malah memberikan yang luar biasa, yang dia ditawan, yang dia lemah, yang dia tidak mampu, tetapi membawa 4.000 ekor kambing.
bukan rugi kaum muslimin rahimakumullah ketika kita sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu, dan hendaklah kalian untuk bertobat, mendekatkan diri kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Jangan berserah diri kepada makhluk, jangan berkeluh kesah kepada makhluk. Justru itu adalah akan menurunkan dan menghinakan diri kita di hadapan mereka. Setelah usaha dan upaya kita laksanakan, bersabar, banyak istighfar, kemudian juga membaca la haula wala quwata illa billah, kemudian tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhtiar kita dari jualan, dari bisnis, dari mencari rezeki, bekerja dan berusaha, kita perbanyak istighfar, kita berbanyak tasbih, tahmid, dan juga yaitu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Lalu hasil yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tawakal. Di tawakal itu bukanlah yaitu hanya berserah saja tanpa ada upaya dari kita, tanpa ada usaha, tanpa ada kerja keras, tapi justru diiringi dengan ikhtiar-ikhtiar bumi, kemudian diiringi dengan ikhtiar-ikhtiar langit, dengan salat tahajudnya, dengan duhanya, dengan sedekahnya. Jadi itu adalah sebagai magnet dari rezeki. Kemudian Nabi bersabda, "Lau tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la yarzuqakum kama yurzaqut thair, yaghdu khumasa yaruhu butana." Seandainya kalian menggantungkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan sahabatnya, nah, ketika dia sudah bertemu Rasul, kemudian dia tanya, apakah kamu sudah ikat ontamu? Belum ya Rasul. Ikil iblat, ikat dulu ontamu, kemudian baru kamu bertawakal. Subhanallah. Jadi padahal itu hal yang sepele padahal, tetapi itu adalah anjuran Rasulullah SAW untuk mengikat onta kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga bersedekah. Itu adalah makna dari rezeki. Rasul bersumpah ada 3 hal. Wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, la yang kusu malun tasaddaqtahu, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi itu sumpah Nabi, janji Rasul, janji Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang. Maka coba kita lihat orang-orang yang di mana mereka semakin banyak berbagi, semakin banyak membantu, semakin banyak yaitu mengeluarkan harta mereka, zakat, infak, sedekah. Bukan malah mereka miskin, tapi semakin kaya, semakin banyak harta mereka, nggak mau habis. Tetapi coba kita lihat, yaitu orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau menginfak jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu adalah yang membuat mereka miskin karena kebakilannya, karena kekikirannya. Maka itu adalah sebuah bencana bagi orang kaya. Kaum muslimin sedang permisa yang budiman, dan tidaklah seorang yang membuka pintu minta-minta malaikat Allah buka pintu kemiskinan. Luar biasa hadis ini, yaitu orang yang meminta-minta Allah buka kepadanya kemiskinan. Kenapa? Walaupun dia sudah punya mobil, sudah punya yaitu usaha, tapi masih banyak meminta-minta kepada orang lain. Masih yaitu tangan di bawah. Ini adalah sesuatu yang tidak sebaiknya kaum muslimin rahimakumullah. Itu akan bertambah kemiskinannya. Kemudian jangan menutupi apa yang kamu miliki. Niscaya Allah menutupi rezekimu. Jadi apa yang kita miliki ini yang kita tutup-tutupi. Kita harus juga yaitu berbagi dengan yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu berbagi. Terkadang ada ingin orang berhutang kepada kita, minta dipinjamkan modal, dipinjamkan yaitu untuk dia usaha kecil-kecilan. Mak-mak yang tidak ada modal usaha, untuk jual
yaitu sayur-sayuran, untuk bikin kue, goreng pisang dan sebagainya. Dia minta kepada kita, jangan tutup. Maka Allah akan tutup jugalah itu keran rezeki tersebut. Itu ibarat air di dalam di dalam sebuah sumur. Apabila kerannya tidak dibuka, maka air di dalam itu akan membusuk karena tidak berganti dengan air yang lain. Tapi ketika kita membuka keran sedekah, keran berbagi, keran yaitu empati, maka akan berganti-gantilah juga nikmat dan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin sedang pemirsa yang budiman, nafkahkanlah hartamu serta jangan kamu hitung-hitung, maka Allah akan hitung-hitung untukmu. Jangan menakar-nakar, Allah akan menakar untukmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi terkadang kita terlalu berhitung. Ini kalau saya kasih ini, apa yang tinggal sama saya? Kalau saya kasih ini, apa yang saya bisa makan? Apa anak saya nanti bisa sekolah? Anak saya nanti bisa sukses dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah jamin itu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rezeki mereka dan anak-anakmu. Jadi rezeki mereka itu tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita resahkan, karena itu adalah sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan harta yang kita miliki itu adalah yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa rezeki yang kita miliki itu? Kita menolong. Ada pesantren yang dibangun, kita antarkan semen, kita akan antarkan besi. Ada anak yatim yang belajar agama, kita nafkahi mereka, kita kasih belanja mereka. Nah, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia tidak ada lagi, maka itu mengalir pahala setiap ucapan-ucapan dan juga bacaan-bacaan dari yang sudah hafal Quran. Satu huruf yang dia baca mengalir 10 pahala. Berjuta huruf yang dia baca, yang dia ajarkan, berjuta pahala yang berlimpah kepada kita. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu membantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Tapi kalau kamu melupakan agama Allah, niscaya Allah akan lupa juga kepada kamu. Dan pemirsa yang budiman, inilah sebagai yaitu kajian kita pada subuh ini, bagaimana untuk kita mencari rezeki yang halal dan baik. Maka di antara yang sudah kita sampaikan tadi adalah yaitu bagaimana menjauhi sarana dan juga sumber rezeki yang haram ataupun syubhat, bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian juga mengadukan masalah rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, sabar, dan banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tawakal sepenuhnya kepada Allah, bersedekah, kemudian menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.